Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-temanku dimanapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat, saya Haji Mariono SAG selaku Ketua Penyuluh Provinsi Kepulauan Riau sekarang sedang bersama Ibu Wina. Ya, beliau ini juga penyuluh Kementerian Agama Kota Batam yang ditugaskan di Batam Kota. Ya, salah satu tugasnya di Batam Kota itu adalah membina LPA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jadi yang dibina memang anak-anak yang ada di dalam penjara itu. Banyak suka duka di dalamnya, ya, bagaimana cara membina, apa saja yang dibina. Ya, coba kita nanti minta semacam penyampaian suka duka dari Bu Wina ini yang mungkin nanti bisa dibagikan kepada kita semua, yang nanti mungkin teman-teman yang mendengarkan atau yang melihat video ini bisa juga memberikan bantuan dalam bentuk apapun, minimal bantuan moral. Ya, syukur-syukur kalau ada bentuk lainnya. Kami persilakan kepada Ibu Wina untuk menyampaikan curhatannya atau suka dukanya. Silakan Bu Wina. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alimna ma zakirna warfa'na ma lam tanah bi rahmatika ya rahman rahimin. Langsung saja, saya ditugaskan di lapas itu Januari tanggal 20. Jadi berarti sudah 8 bulan, hampir 8 bulan pas saya di sana. Pertama sekali saya di sana kaget karena anak-anaknya badannya gede dari saya, tinggi besar. Ternyata umurnya masih kecil, Pak. Umurnya 13, 14, paling tinggi adalah 18. Walaupun badannya gede. Badannya gede. Paling dewasa itu 18 tahun, tapi jarang. Rata-rata sih 16. Nah, pertama saya ke sana, yang saya tanya adalah kenapa mereka sampai di situ. Pertama masuk jumlah mereka ada 28 itu 20%-nya curanmor, kasusnya Pencurian motor. Pencurian. Selebihnya asusila. Walaupun anak-anak sudah asusila juga. Subhanallah. Kaget, Pak. Artinya lebih banyak ke asusilanya. Jadi efek dari media sosial salah satunya. Dan gadget. Utamanya itu adalah dari gadget. Karena setiap anak sekarang ya dibekalin gadget anak-anak. Iya, betul. Apalagi masa pandemi ini semua anak pegangnya HP. Jadi mereka bercerita awalnya mereka masuk ke situ bisa melakukan kejahatan itu mereka main game online. Oh, game online. Game online itu ada iklan-iklan. Iklannya itu pertama sekali, 2 kali, 3 kali mereka skip. Porno. Yang selanjutnya penasaran, diklik. Begitu diklik ya mereka langsung gitulah. Akhirnya dengan teman, dengan pacar mereka melakukan. Ada juga yang orang tuanya damai, tapi ada juga yang enggak. Karena rata-rata mereka melakukan itu pada umumnya suka dengan suka. Seperti itu, pemerkosaan. Bukan. Tapi karena orang tua biasanya di pihak perempuan yang mereka tidak setuju dan tidak terima. Karena anaknya masih di bawah umur. Karena yang perempuan itu justru paling banyak loh, Pak. Tapi ya mungkin tidak terdeteksi saja ya. Nah, selanjutnya saya sukanya itu pada umumnya mereka di sana itu kasihan juga melihat mereka pendidikannya itu rata-rata tidak lanjut, artinya ada yang tidak sekolah, ada yang cuma sampai kelas 3, kelas 2 sampai sekarang nggak sekolah, ada yang paling itu SMP kelas 1 nggak sekolah lagi. Alasannya karena mereka tidak punya biaya dari orang tua, karena orang tuanya berpisah ya. Hal-hal yang membuat mereka melakukan kejahatan karena kurang perhatian dari orang tua dan dari lingkungan. Lingkungan. Lingkungan itu paling sangat mendukung, Pak. Gitu.
Dan selanjutnya mereka itu di sana itu banyak yang nggak tahu mengaji, karena saya di situ diajar mengajar mereka mengaji. Berarti banyak nggak bisa baca Quran. Baca Quran. Jadi. Tapi maaf, yang di dalam itu kan tidak semua agama Islam. Apa rata-rata agama Islam? Yang saya ajar khusus untuk yang anak Islam. Oh ya, yang ibu tugasnya khusus Muslim khusus ya. Muslim. Jadi jumlahnya itu 28. Setelah 5 bulan saya di sana, anak yang lama ini sudah keluar. Nah, sekarang ini anak baru lagi, Pak. Baru ya? Berapa baru. Sekarang jumlahnya? Sekarang kalau nggak salah sekitar 45. 45. Apa rata-rata kasus? Tapi kasus yang baru ini itu yang masuk kan setelah Ramadan. Iya. Setelah Idul Fitri, berarti bulan Juli ya, bulan Juni Juli itu mereka masuk karena pencurian, Pak. Curi motor. Motor ya? Dan bongkar, apa namanya ya? Mereka bilang bongkar rumah. Oh, bongkar ya. Jadi mereka ada yang pulang kampung, mereka ambil barang-barangnya gitu. Dan mereka anak kecilnya 1, dewasanya ada 6. Artinya mencuri mereka, juga, tapi bukan motor ya? Iya. Artinya membongkar rumah. Jadi semua kan isi barang, ya? Isi rumah itu dijual, semua isinya diambil. Jadi itu. Jadi suka duka. Nah, dukanya di situ. Kita sudah mengajari mereka mengaji dari awal, sudah bagus. Tiba-tiba udah nggak ada lagi. Ya sebetulnya alhamdulillah mereka sudah keluar ya, Pak, sudah bebas. Tapi kita ngulang lagi, dengan anak yang baru lagi gitu. Iya. Terus gini, Bu. Iya, Pak. Ya, kan anak ini kan bukan anak mereka ya, anak kita. Anak ini siapapun lahir dari rahim siapa, itu kan anak Betul. kita bersama. Betul. Menafkahi, membinanya. Menurut Ibu, kalau memang boleh, mana tahu yang mendengarkan suara kita atau video ini ada orang mau menyumbang atau mau membantu, kira-kira dibolehkan tidak? Sekedar untuk menyapa ya. Kalaupun toh boleh, kira-kira cocoknya apa? Kira-kira bagaimana, Bu? Nah, kebetulan kan yang kemarin yang 28 itu kan sudah rata-rata keluar ya, Pak. Sudah keluar yang 28. Yang ada paling 2-3 orang lagi yang masih. 23 ya? Selebihnya udah keluar. Yang keluar ini rata-rata menghubungi saya, mereka telepon. Ada yang di Karimun, ada yang di Tanjung Balai, gitu-gitu kan. Jadi yang di sini bukan anak Batam, gabungan? Gabungan. Ada titipan istilah mereka. Oh iya. Jadi, Pak, mereka minta tolong yang sudah keluar. Yang sudah keluar ini kan umurnya 17-18. Mereka minta untuk kerja, cari kerja. Oh, minta carikan pekerjaan. Jadi mereka tinggal sama saudaranya di sini, numpang. Jadi mereka telepon, Bu, minta tolong Bu kalau ada pekerjaan, jadi tukang sapu, jadi pelayan di rumah makan, saya mau. Jadi gitu. apa aja ya? Karena saya butuh pekerjaan, saya butuh untuk biaya hidup, katanya seperti itu. Ya mungkin kalau ada pemirsa yang mau membantu, silahkan. Kalau ada yang punya pekerjaan ya, Pak ya, ada yang punya pekerjaan, silahkan boleh hubungi saya, boleh hubungi Pak Mariono. Kita bisa hubungi mereka, nanti mereka datang. Rata-rata anak-anak ini sekarang sudah pandai mengaji dan suaranya bagus, hafalannya juga bagus. Oh, bagus ya? Alhamdulillah. Terus kalau orang yang di dalam perlu tidak dibantu apa, nasi atau apa misalnya, mungkin tidak? Perlu, Pak, jajanan, makanan. Tahu sendiri ya kalau di dalam itu makanannya seperti apa. Ya mungkin makanan lah, snack-snack gitu ya. Oke, saya kira itu, Bu. Itulah teman-temanku, sahabat-sahabatku, khususnya kaum muslimin muslimat, saya bisa bicara sedikit dengan Ibu Wina, penyuluh atau pembina kerohanian di Lapas Batam. Yang Ibu Wina ini tugasnya hanya untuk muslim, Bu ya? Ya. Kalau yang non muslim lain lagi bidangnya. Beliau tadi menyampaikan intinya, yang di dalam itu yang pertama curanmor, yang kedua asusila. Jadi kontrol anak kita. Anak ini melakukan curanmor ternyata salah satunya kurang perhatian ya. Kemudian juga mungkin kurang pembinaan, mungkin terjebak narkoba atau apapun, atau pertemanan. Yang paling menarik tadi yang beliau sampaikan adalah asusila. Ini asusila ternyata dimulai dari anak kebiasaan main gadget ya. Jadi hati-hati anak yang main gadget ini. Si emak bapaknya anak terus dibolehkan main gadget. Memang kita maklumi sekarang ini kan bolak-balik daring. Ya, ketika anak main gadget ternyata muncul iklan game online. Nah, kadang-kadang game ini kan dua merusak. Pertama judi, yang kedua ternyata game online ini juga banyak menampilkan adegan pornografi.
Ya baik itu sebagai iklan pendahuluan sebelum download atau gamenya itu memang game porno, faktanya seperti itu. Makanya banyak wanita walaupun itu misalnya gambar tapi kan pornografi. Kemudian yang ketiga, yang pesan saya tadi Ibu Wina mengatakan khususnya mereka yang sudah keluar banyak menghubungi beliau ini ya minta bantu pekerjaan ya. Pekerjaan apa saja terserah kita. Misalnya cleaning service atau apapun. Kata Ibu Wina, anaknya ini kan sudah bisa mengaji, insya Allah lah. Menurut saya pengurus masjid atau apapun, mereka yang masuk di dalam itu sebenarnya bukanlah anak yang tidak baik, tapi anak butuh pembinaan saja. Insya Allah mereka adalah saudara kita, mereka adalah anak kita semua. Bantulah yang bisa bantu, yang pekerjaan tadi. Berikutnya yang di dalam yang sekarang ada sekitar 40 Bu ya, 40-an ya. Kalau misalnya ada rezeki, tolonglah kelompok-kelompok majelis taklim ya, minimal Jumat berkah yang sekarang banyak di masjid, di kaki lima atau di lampu merah, sesekali 40 itu berikanlah kepada mereka yang di dalam. Ya menurut saya lebih kalau 45, mungkin satu untuk pengasuhnya, mungkin untuk petugas lapasnya, sekedar Jumat berkah. Bagi Bapak Ibu yang berminat memberikan bantuan, nanti nomor WA akan saya cantumkan dalam video ini di bagian akhir. Saya kira para ibu bapak yang berbahagia, khususnya yang biasa mendengarkan penyuluhan saya, mari selamatkan generasi muda kita. Satu, jauhkan anak dari narkoba, pertemanan, dari game yang banyak merusak kita. Usahakan kita jangan sampai anak kita dibina oleh Ibu Wina nanti dalam lapas ya, tapi kalaupun toh terpaksa ya dibina juga. Saya kira itu. Salam damai. Terima kasih Bu Wina selaku penyuluh Kementerian Agama Batam. Saya yakin Ibu perjuangannya akan dirahmati Allah dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Saya kira itu. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.